Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita bersama berkumpul dimanapun kita berada. Kita mau bawa setiap hati kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa dan layak disembah. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau sembah Dia dalam segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau penyelamat kami. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Malam ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, karena Kau sumber keselamatan kami. Inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu
sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, oh, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan hanya dekat padamu, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Katakan, padamu kami berserah Tuhan. Oh, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Sekali lagi, ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Mari sembah, mari tinggikan namanya yang ajaib. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan penyelamat kami. Haleluya. Kami bawa pujian kami, yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, sumber kemenangan, sumber harapan
ada kemenangan daripadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bermazmur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami tinggikan kebesaran-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan yang kami sembah dan tinggikan. Kau Yesus kami yang layak. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang hebat. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Malam ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati kita katakan ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord, ku kagum hormat
Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan senap hatimu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi dengan senang hatimu katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Oh Yesus, Raja kami yang hidup, yang berkuasa, dan kami sembah hanya nama-Mu Tuhan, yang layak kami sembah. Oh Rabarabaya sikiri namo, Rabarabaya sikiri namo, sekere. Oh Rabarabaya sikiri namo, sikir. Kami sembah, kami tinggikan Kau Yesus yang berkuasa. Hanya nama-Mu yang kami sembah dan kami tinggikan. Oh, bertahta dalam hidup kami, bertahta dalam hati kami. Kuasa-Mu nyata, Kau Allah kami yang ajaib. Oh, haleluya, 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 haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Biar pujian ini jadi pernyataan hati kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Ya Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
setiap kami Tuhan. Malam ini kami nyatakan kami milik-Mu Tuhan. Kepunyaan-Mu Tuhan. Kamu bawa hati kami menghadap-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi, kamu katakan, I am yours, O Lord. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder, Lord. Sing, I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender, Lord. You are mine, now forever. I'm alive in you. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sekali lagi dengan seluruh hati kita katakan, oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Malam hari ini sampaikan isi hati-Mu lewat pesan Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Kau Tuhan memberkati hamba-Mu. Bagikan pesan firman malam hari ini menjadi rema bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut pesan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Yang malam hari ini saya berikan judul Arahkan Layar Hidupmu.
Tujuan hidup kita tidak tergantung arah angin, tapi tergantung pada arah layar kita. Firman Tuhan yang mendasari kita pada malam hari ini adalah Bilangan 33 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi laut Tebrau. Tebrau itu berarti buluh. Di pinggir laut Tebrau itu ternyata ada tanaman di tepi air yang tingginya 2-3 meter. Jadi cukup tinggi. Batangnya berongga sehingga tidak kuat untuk dijadikan tongkat. Batang ini pun mudah bergoyang-goyang jika terkena angin. Nah, di perkemahan di dekat laut Tebrau, bangsa Israel mulai kekurangan makanan. Hal ini terlihat jelas juga di dalam Keluaran 16 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bangsa Israel pada waktu itu mulai khawatir dan gelisah. Keadaan mereka digambarkan seperti buluh yang terombang-ambing angin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hati-hati terhadap angin yang datang. Seringkali kita jatuh bukan karena tersandung batu besar, namun tersandung oleh batu yang kecil. Demikian halnya dengan hidup ini. Mari kita kenali macam-macam angin di Alkitab yang seringkali membuat kita itu goyang di dalam kehidupan ini. Yang pertama, angin kebimbangan. Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tuhan mengajarkan agar tidak bimbang di dalam perjalanan hidup ini. Dan agar tidak bimbang saat kita harus memegang pengharapan sampai akhir hidup kita. Angin yang pertama adalah angin kebimbangan. Angin yang kedua, didapati di sana angin timur yang merusak lahan dan pekerjaan kita. Kejadian 41 ayat yang ke-6. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Angin timur ini ternyata membuat tanah itu kering. Dan seluruh tumbuhan itu kurus dan layu. Bahkan di dalam Keluaran 10 ayat 13 dikatakan angin timur ini membawa belalang. Mazmur 48 berkata di sana, angin timur ini memecah kapal-kapal Tarsis. Angin ini membuat Yunus rebah dan menjadi lesu, bahkan berharap mau mati. Jemaat Tuhan, berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini terkena angin timur. Banyaknya masalah, banyaknya tekanan yang menghadang kita sehingga kita tidak kuat untuk menahannya. Berapa banyak ekonomi dan keluarga kita hancur, dirusak oleh angin timur ini. Angin yang ketiga yang ditulis di dalam Alkitab yaitu angin musibah. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11 saya akan bantu bacakan. Firman Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Angin musibah ini sering disertai dengan gempa dan api. Gempa dan bencana kadang membuat hati kita terombang-ambing. Sama halnya dengan peristiwa Ayub yang terkena musibah.
Saat itu tiba-tiba istri Ayub berkata, kutuki saja Allahmu. Tekanan yang kuat, hilangnya pengharapan, hilangnya fasilitas bersamaan dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Sekaligus terkadang membuat perjalanan pengharapan kita ini berhenti. Bukankah hari-hari ini kita merasakan angin musibah ini? Yang keempat, angin keputusasaan. Ayub 6 ayat 26. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Jemaat Tuhan yang terkasih, hampir di seluruh kitab Ayub, ketika saya pelajari diliputi diskusi tentang mengapa orang benar itu menderita. Memang hal ini seakan bertentangan dengan teologi perjanjian lama. Di mana orang benar itu dilindungi, diberkati, dan disertai Tuhan. Inilah yang membuat keputusasaan pada Ayub. Bahkan Ayub kehilangan kemuliaan dan kebahagiaan karena angin keputusasaan ini. Angin yang kelima, yaitu angin selatan yang panas. Lukas 12 ayat 55 berkata, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan terik, dan hal itu memang terjadi. Angin selatan akan membawa udara panas terik. Panas ini menguras energi kita, membuat hati kita tidak ada damai dan sejahtera. Hati kita tidak bisa tenang. Panas yang menyengat ini akan berakibat kehausan yang luar biasa. Biasanya angin seperti ini dihembuskan saat pilpres dan pilkada. Angin selatan berhembus juga pada keluarga-keluarga. Yang beberapa waktu ini hampir semuanya merasakan tanggal tua. Di mana keuangan sudah sangat mepet. Kebutuhan juga masih segudang. Akibatnya sering terjadi pertengkaran yang panas. Berikutnya adalah angin utara. Amsal 25 ayat 23 dikatakan di sana. Sama seperti angin utara yang membawa hujan. Demikianlah kata-kata yang pedas menimbulkan amarah. Bapak Ibu Saudara sekalian, angin dan badai datang dengan tiba-tiba. Jika tidak siap, kita bisa menjadi marah, kecewa, dan kadang keluar umpatan-umpatan dari mulut kita. Tuhan mengajar agar dalam perjalanan hidup ini, kita perlu mengontrol lidah dan emosi kita. Angin berikutnya adalah angin kesia-siaan. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Angin kesia-siaan ini seringkali datang Bapak Ibu. Dan menguras waktu dan energi sehingga semuanya menjadi sia-sia. Dan itu mengorbankan waktu-waktu yang berkualitas. Banyak kegiatan yang terlihat menyibukkan seseorang, namun tidak ada dampak sama sekali di dalam kehidupan ataupun dalam kerajaan Allah. Ini adalah kesia-siaan. Saat ini, Tuhan pun mengajarkan untuk berhenti mencari kesia-siaan dan mulai fokus pada tujuan hidup dan panggilan kita yang mulia. Berikutnya adalah angin ketakutan. Matius 8 ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Angin ketakutan selalu hadir di dalam saat kita membesarkan semua masalah kehidupan kita. Sering kita bicara tentang sebuah masalah yang harusnya masalah itu tampak kecil. Karena sering dibicarakan, maka seakan-akan angin itu sangat menakutkan kita. Angin ini berhembus kepada siapapun. Tidak mengenal jenis kelamin, strata sosial seseorang, bahkan jabatan seseorang. Semuanya bisa diserang.
Terlebih hari-hari ini dampak pandemi COVID-19 yang ada di mana-mana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angin ketakutan ini pun juga menyerang pribadi sekelas Yesus dan murid-muridnya. Ketika ada di danau itu. Namun Yesus memberikan teladan yang baik. Saat berjumpa dengan angin itu, Yesus menenangkannya. Dan Dia, Allah kita, selalu mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut. Yesus mengajarkan jangan membesarkan ketakutan dalam hidup kita. Sebab di waktu yang sama, itu berarti kita sedang mengecilkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Bagaimana supaya kita menang dari setiap angin yang berhembus tadi? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, mata yang selalu memandang kepada Tuhan, yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Jemaat Tuhan yang terkasih, angin selalu ada. Oleh sebab itu, jangan melihat anginnya, tapi lihatlah kepada Tuhan. Jika kita melihat anginnya, terkadang kita menjadi takut dan akhirnya sulit untuk mengambil langkah awal untuk maju. Sulit mengambil langkah awal untuk menang, bahkan sulit untuk berdoa. Kapal diciptakan bukan untuk bersandar di pelabuhan, tetapi membelah lautan dan angin di tengah lautan. Demikian kita diciptakan Tuhan, bukan untuk takut menghadapi setiap masalah. Namun ketika kita menghadapi bersama Yesus, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Yang kedua, mari kita miliki dasar yang kuat. Matius 7, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yesus kita mengajarkan tentang dasar yang kuat, yang membuat bangunan tidak tergoncangkan oleh angin apapun. Orang bodoh maupun orang bijaksana, semuanya akan mengalami hal yang sama, di mana mereka semua akan mengalami hujan, akan mengalami banjir dan angin. Artinya bahwa setiap bencana dan masalah tidak pilih-pilih orang. Namun yang membedakan adalah orang kuat adalah orang yang memegang janji Tuhan. Orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu yang tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, angin yang terjadi justru akan menunjukkan kekuatan kuasanya. Pengkhotbah 8 ayat 8a dicatat di sana. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Artinya angin bisa datang kapan saja. Namun kita perlu tahu bahwa angin datang pasti seizin Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Satu helai rambut kita pun jatuh, Tuhan peduli. Bagaimana dengan alam semesta ini? Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki pengharapan dan iman.
Sama halnya dengan kapal yang diterjang angin di tepi pantai. Jika ia tidak memiliki sauh yang kuat, maka kapal akan dibawa kemana arus laut itu pergi. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan di sana, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu adalah jangkar. Semua kapal selalu dilengkapi dengan jangkar. Kita semua tahu apa itu fungsi jangkar. Jangkar itu berfungsi untuk menahan kapal untuk tidak mudah goyah. Jangkar itu berfungsi untuk menarik kapal agar tidak mengikut arus yang kuat. Jangkar itu berfungsi membantu kapal saat berlayar di perairan yang memiliki dasar tanah lumpur. Kita adalah kapal-kapal yang hidup, yang harus memiliki sauh yang kuat. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita ingat bahwa bangsa Israel ketika dia berjalan di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan mereka. Sama halnya dengan Tuhan Yesus yang selalu memimpin kita di dalam setiap langkah hidup kita hari lepas hari. Ibrani 6 ayat ke-20. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Perintis itu adalah seorang yang menemukan pertama kali. Seseorang yang memimpin di depan kita. Ibrani 2 ayat ke-10 dikatakan, Yesus itu sang pemimpin. Di dalam bahasa Yunani adalah archegos. Archegos itu adalah seorang pemimpin yang membawa pengikutnya kepada keselamatan melalui penderitaan. Sang archegos itu ada di dalam setiap hati kita hari ini. Sebab itu percayalah, saat sang archegos itu, Yesus Kristus itu ada dalam hati kita, dia akan menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, buluh itu memiliki tekstur batang yang kosong di tengahnya, sehingga mudah sekali untuk dipatahkan. Allah berfirman kepada bangsa Israel, untuk jangan berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir. Mesir itu terlihat kuat, dunia ini terlihat kuat, apa yang kita miliki hari ini terlihat kuat. Namun sebenarnya itu lemah di hadapan Tuhan. Kekuatan kita bukan berdasarkan dari kekuatan dan kekuasaan dunia ini. Bahkan dengan apa yang kita miliki. Tapi bersumber hanya pada Allah yang hidup. Yesaya 30 ayat yang ketiga. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Mazmur 18 ayat 2 janji Tuhan berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tujuan hidup tidak diarahkan oleh angin yang bergerak, namun oleh layar yang dikembangkan untuk fokus pada tujuan kemenangan kita. Saat kita membesarkan masalah, sebenarnya kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Situasi kita tidak akan pernah mempermalukan Tuhan, karena Tuhan selalu tahu jawaban dan arah atas hidup kita. Di dunia ini, bahkan seluruh alam semesta ini, bisa dikalahkan, bisa ditaklukkan, kecuali Tuhan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Haleluya.
telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupmu di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang buktikan cinta-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Bapa kami yang ada di surga, kasih karunia-Mu terlampau besar di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami berlayar di dalam kehidupan ini, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, bahkan memberikan kami kemenangan. Engkau Allah yang selalu memimpin kami menjadi artegus di dalam hidup kami. Engkau sang perintis untuk membawa kami kepada umat-Mu yang lebih dari pemenang. Dan kami boleh menikmati setiap janji Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini yang hari-hari ini berjuang bagaimana menang atas pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, bahkan segenap pemerintah di bawahnya, semua akan diberkati Tuhan. Dan bangsa ini akan segera memenangkan seluruh peperangan ini Tuhan. Karena Yesus mengasihi Indonesia. Berkati kota kami Kudus Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang yang hari-hari ini terdampak COVID. Berkati mereka, sembuhkan mereka. Kuatkan mereka untuk mereka tidak meninggalkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Kiranya melalui setiap kejadian yang hari-hari ini juga terdampak COVID. Bahkan relasinya.
Kami berdoa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ada hikmat, ada hal-hal yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bilut-bilut Tuhan sudah cukup bagi kami. Darah Yesus yang sudah tertumpah, yang sudah menebus kami, sudah cukup bagi kami. Dan kami mau melihat setiap pengorbanan Tuhan ini sebagai sukacita kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman-Mu kami meminta kepadamu. Lepaskanlah kami dari segala beban dan tekanan yang menghimpit kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Karena kami mengasihi-Mu dan kami dipanggil menurut rencana-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus, kami menawan setiap pikiran kami yang membuat pikiran kami takut. Dan kami ingin membuat pikiran kami taat kepada firman-Mu. Kami memakai ketopong keselamatan. Sekarang, ya Allah kami yang hidup, sumber pengharapan kami, penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Supaya kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kami di dalam setiap kebenaran dan menjauhkan kami dari segala pencobaan dan dari segala yang jahat. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi ubahkanlah kami dengan pikiran yang baru. Taruhlah pikiran Kristus di dalam pikiran kami. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, angin apapun yang menimpa hidup kami tetap memiliki pengharapan dan sukacita ilahi di dalam Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.